Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sesungguhnya saudara dan saya adalah tergolong orang-orang yang jahat, saudara. Ya, saudara jangan kaget. Yang mengatakan ini bukan saya, saudara. Ya, yang menyimpulkan ini bukan saya, saudara. Tetapi firman Tuhan yang menyatakan hal itu. Di dalam Roma 3 ayat 23, di sana firman Tuhan berkata dengan sangat jelas, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang katanya. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, yang saya katakan tadi bahwa saudara dan saya adalah tergolong orang-orang yang jahat adalah di mata Tuhan. Di antara sesama kita, ya, di teman-teman saudara, ya, di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah kenalan-kenalan saudara, mungkin saudara adalah orang yang tergolong baik. Mungkin saudara adalah orang bahkan sangat baik, ya. Tetapi kebaikan itu, saudara, di mata Tuhan, tetaplah saudara adalah seorang yang telah berbuat jahat. Karena dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23 tadi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan di dalam Yesaya, saudara, Yesaya 64 ayat 6, di sana dikatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Saudara perhatikan yang saya baca tadi. Apakah saya mengatakan kesalehan atau kesalahan saudara yang seperti kain kotor? Kesalehan ya saudara ya. Saya ulangi, saya membacakannya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bahkan kesalehan saudara, jangankan berbuat kebaikan atau dipandang baik oleh orang-orang di lingkungan kita. Kesalehan saudara, di mata Tuhan itu dapat seperti kain kotor. Mungkin saudara lalu berkata, kalau begitu untuk apa ada penebusan dosa atau pengampunan dosa daripada Tuhan Yesus Kristus? Tidak ada guna dong. Saudara, firman Tuhan ini ditujukan kepada orang yang cara hidupnya itu sembarangan, saudara. Bukan orang yang taat kepada firman Tuhan. Ya. Yang saya maksudkan hidup sembarangan itu adalah hidup sesuka-suka hati dan pikirannya sendiri. Kita setiap orang harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita sendiri. Saudara boleh merasa benar, tetapi belum tentu kebenaran yang saudara anggap benar itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara perlu membaca Alkitab untuk mengecek sikap perilaku hidup saudara. Apakah saudara telah hidup berkenan atau berpadanan dengan firman Tuhan? Ini yang dimaksud saudara. Selama kita hidup hanya sesuka-suka hati dan pikiran kita, bahkan sampai menilai bahwa saya sudah banyak membuat kebaikan. Saya ingatkan saudara, di dalam Yesaya 64 ayat 6 tadi dikatakan kesalehan pun saudara seperti kain kotor. Jadi kalau saudara membangga-banggakan diri sebagai orang yang baik, saudara, firman Tuhan mengatakan kesalehan sekalipun itu kain kotor. Saudara tentu paham apa ini maksud dengan kesalehan ya. Kesalehan itu adalah orang yang betul-betul merasa dia sudah melakukan segala kebaikan. Secara rohani juga dia merasa dia sudah memenuhinya, saudara. Dia orang saleh. Bukankah banyak hari-hari ini kita rajin ke gereja, ya, hampir semua kegiatan keagamaan kita turuti, tetapi di dalam interaksi sesama manusia atau di dalam kehidupan kita pribadi, kita tetap menerapkan pikiran kita sendiri. Begitu ada tekanan, begitu ada halangan, hambatan, yang keluar adalah pikiran kita sendiri. Kita tidak mau kehilangan kenyamanan, saudara. Makanya kita berpikir terus bagaimana caranya supaya kita dapat terus hidup di dalam kenyamanan. Sekalipun kita harus menentang firman Tuhan.
Begitu saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita bisa saja menemukan kesesakan, bahkan kekecewaan, bahkan sakit hati. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka pikiran kita kemudian akan mengendalikan perilaku kita untuk menyelesaikan persoalan itu, demi supaya kita tetap ada dalam kenyamanan hidup. Karena kalau melakukan firman Tuhan, ada kalanya kita memang harus menghadapi suatu tekanan, kesesakan, penderitaan, sakit hati, kekecewaan. Hal-hal demikian itu bisa kita alami, saudara. Nah, ketika saudara mengalami hal-hal seperti itu, ya, ketika saudara mengalami hal-hal seperti itu, lalu saudara mengambil sikap melakukan firman Tuhan. Nah, ini artinya saudara hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Maka saudara bisa dikatakan orang benar atau dibenarkan oleh Tuhan. Ya, kita hidup dibenarkan oleh iman. Ya, iman itu adalah sesuatu yang kita percayai sungguh-sungguh, termasuk firman Tuhan. Nah, kalau saudara katakan saudara percaya sungguh-sungguh terhadap firman Tuhan, maka lakukan dong. Ya, itu bukti saudara sungguh-sungguh percaya. Kalau saudara hanya tahu firman Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh melakukan atau menerapkan firman Tuhan itu di dalam hidup saudara, maka saudara ini hanya orang yang punya pengetahuan mengenai firman Tuhan. Saudara bukan pelaku firman Tuhan, artinya saudara tidak seorang yang beriman. Ya, saudara harus bedakan itu. Banyak orang kok menghafal banyak ayat firman Tuhan, tetapi sikap hidupnya tidak berpadanan dengan ayat-ayat firman Tuhan yang dihafalkannya itu, saudara. Maka dikatakan oleh Roma 3, ya saudara, yang tadi ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kita kan mendapatkan solusi daripada Tuhan Yesus untuk kita dapat hidup dibenarkan kembali oleh Tuhan. Apabila setelah kita menerima baptisan pertobatan itu, kita betul-betul setia dan taat hidup di dalam petunjuk firman Tuhan. Nah, itu baru kita hidup di dalam kebenaran atau hidup dalam kehidupan yang dibenarkan oleh Tuhan. Jikalau kita masih hidup sesuka-suka hati kita, ya, kita masih hidup sesuai dengan hati dan pikiran kita semata-mata, tanpa kita jadikan Alkitab atau firman Tuhan di dalam Alkitab itu sebagai referensi kita, sebagai acuan kita untuk bersikap, bertindak, maka saudara terus akan tergolong ke dalam apa yang dikatakan oleh Roma 3 ayat 23 tadi. Saudara tetaplah orang berdosa. Ya, boleh saudara KTP-nya Kristen, boleh kelihatan saudara rajin ke gereja, boleh kelihatan saudara setiap pagi dan bahkan malam hari berdoa, bangun subuh juga berdoa. Tetapi kan pada akhirnya akan dinilai perilakumu, sikap hatimu. Itu loh saudara. Ya. Kalau saudara masih menjadi seorang yang baperan, gampang tersinggung, mudah marah, ya, gampang sakit hati, gampang kecewa, bahkan mempunyai keinginan-keinginan untuk membalaskan sakit hati. Wah, ini bagaimana saudara bisa dikatakan sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang melakukan firman Tuhan? Tidak ya saudara, tidak seperti itu. Maka berjuanglah terus kita untuk hidup berpadanan dengan firman Tuhan, agar kita dapat dipandang benar oleh Bapa yang di surga. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.